Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyata Radewanto dengan NIM 15036210009. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang apa yang telah saya kerjakan pada ujian tengah semester wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Yang pertama langsung masuk ke pembentukan karakter. Pembentukan karakter atau pembentukan kepribadian merupakan suatu bentuk hasil pendidikan yang mempunyai hubungan yang meliputi perilaku secara bertahap yang dipadukan dengan pengetahuan, sikap, atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya. Pada dasarnya, pendidikan karakter itu bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki karakteristiknya sendiri atau ciri yang bisa dilihat dari individunya masing-masing. Selain itu, pembentukan karakter juga memiliki tujuan yang baik dalam peningkatan mutu pendidikan. Semakin baik hasil dari pembentukan karakter, maka akan semakin baik juga mutu pendidikan yang dihasilkan. Penerapan pembentukan karakter di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum menunjukkan ciri khasnya sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan baik. Pembentukan karakter ini bisa diusahakan dengan hadirnya kesadaran diri dari masing-masing individu agar bisa menghasilkan pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini bisa dinilai dari apa yang seorang individu tersebut lakukan atau perilaku yang menggambarkan bahwa seorang individu tersebut mempunyai karakter yang baik. Pengupayaan pengembangan karakter yang baik tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan saja, melainkan harus dilakukan dari jauh-jauh hari dan harus memiliki niat yang serius dalam usaha penerapannya. Hal ini mengartikan bahwa pengembangan karakter dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor lingkungan, faktor gen atau keturunan, faktor sosial, dan faktor orang tua atau keluarga. Mulai dari faktor lingkungan. Lingkungan sudah pasti menjadi tempat seseorang untuk tumbuh. Apa yang ada di lingkungan tersebut, maka apa yang didapat di lingkunganlah setiap hari dilihat dari dan dapat dicontohnya. Apabila lingkungannya baik, maka akan berpengaruh juga untuk pengembangan karakter. Faktor kedua ada faktor gen atau faktor keluarga. Perbedaan gen dan urutan kelahiran juga dapat mempengaruhi karakter seseorang. Selanjutnya, ada faktor sosial, yang mana kondisi sosial juga bisa mempengaruhi karakter seseorang, meliputi lingkungan keluarga, saudara, hingga teman. Dan yang terakhir ada faktor orang tua. Faktor dari orang tua inilah yang bisa menjadi acuan utama dalam hal pengembangan karakter. Biasanya, seseorang individu akan memiliki pandangan yang khusus terhadap apa yang orang tuanya lakukan. Bisa jadi, dari apa yang orang tua lakukan ini, individu tersebut dapat melakukannya juga. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pengembangan karakter yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Mengapa? Karena pada karakter itu merupakan nyawa dari sebuah pendidikan. Karakter yang baik merupakan awal dari pendidikan yang baik, sehingga dapat menghasilkan peningkatan mutu. Selanjutnya, beralih ke pengaruh peradaban. Setelah pengembangan karakter, selanjutnya ada keterkaitan peradaban dalam melahirkan mutu pendidikan yang maju. Peradaban ini tentunya mempunyai keterkaitan dengan pendidikan. Hubungannya adalah dengan peradaban yang baik. Itu diciptakan oleh mutu pendidikan yang berkualitas dan maju. Untuk bisa mencapai peradaban yang maju, haruslah dimulai dengan membangun pemikiran pada masyarakat. Membangun pemikiran pada masyarakat ini bukanlah suatu perkara yang mudah, melainkan harus memiliki pendidikan. Walaupun difokuskan pada pendidikan, kita juga harus tetap memfokuskan pada bidang-bidang yang lain. Pendek kata, pengembangan ilmu pengetahuan harus menjadi prioritas bagi penggerak kehidupan. Oleh karena itu, pembentukan peradaban haruslah dimulai atas dasar perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Orang cenderung menggunakan peradaban yang maju dan menerima pendidikan lanjutan dan sebaliknya. Secara lebih luas, dapat disimpulkan bahwa penduduk menggunakan pendidikan lanjutan yang mengupayakan pembebasan masyarakat berdasarkan kemiskinan, setidaknya atas dasar kebodohan. Selain itu, pendidikan ini harus didukung oleh pendidik yang berkualitas, media pendukung pembelajaran, orang tua, sekolah, lingkungan,
dan peran warga agar pendidikan yang efektif dapat membentuk peradaban biologis yang lebih baik. Selanjutnya ke faktor sosbud ekopol. Faktor sosbud ekopol ini bisa disebut juga faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Faktor sosbud ekopol ini memiliki keterkaitan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pertama dari sosial terlebih dahulu. Sosial ini masuk ke dalam arti sebuah hubungan antara pendidik dan peserta didiknya. Hubungan tersebut haruslah baik agar terciptanya tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dengan tercapainya tujuan pendidikan, maka hasil dari kualitas pendidikan yang lebih baik kemungkinan dapat terwujud. Hubungan pendidik dan peserta didik merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan rasa nyaman yang dirasakan peserta didik, mereka bisa menyampaikan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik. Rasa nyaman yang ditunjukkan oleh peserta didik ini tidak lepas juga dari peran tenaga pendidik yang berhasil mewadahi atas segala apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Lanjut kepada budaya. Budaya dapat mempengaruhi pendidikan. Budaya berkembang tidak lepas dari proses pendidikan. Dalam hal pendidikan, budaya cukup penting karena budaya dapat mendukung pembelajaran siswa dan dapat mengetahui potensi apa yang ada pada siswanya sehingga bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai bakat masing-masing. Dengan demikian, kualitas pendidikan yang lebih baik dapat terwujud. Setelah sosial budaya, kemudian ada ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan yang dapat berakibat langsung kepada peningkatan mutu kualitas pendidikan tersebut. Faktor ekonomi ini dapat berubah tingkat produktivitasnya dalam belajar. Jika seorang individu merasakan faktor ekonomi yang kurang, maka ia akan merasa bahwa ia harus motivasi untuk belajar. Sedangkan individu yang merasakan tingkat ekonomi yang tinggi, terkadang ia akan cenderung malas dalam belajar. Namun, seseorang individu yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah, maka ia akan merasa sedikit minder dalam belajar. Maka dari itu, faktor ekonomi ini mempunyai andil yang cukup besar dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir ada faktor politik. Pada faktor politik ini lebih menitik beratkan pada kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud ini merujuk kepada pemimpin tingkat sekolah, yakni kepala sekolah. Peran pemimpin itu adalah membawa pengaruh ke arah yang lebih baik, yang lebih positif. Seperti layaknya kepala sekolah yang mempengaruhi para anggota sekolahnya untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Setiap lapisan masyarakat pasti menginginkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Maka dari itu, peran kepala sekolah sebagai garda kepemimpinan terdepan ini harus lebih ditekankan agar terciptanya pendidikan ke arah yang lebih maju. Subbab terakhir ada pemikiran tokoh. Pada pemikiran tokoh pendidikan ini, saya mengambil pembahasan strategi peningkatan mutu pendidikan Islam dalam perspektif Mas Tuhu. Dalam perspektifnya, menata ulang sistem pendidikan nasional merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menghasilkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Dengan menata kembali sistem pendidikan, maka mengartikan bahwa hasil dari tatanan itu haruslah berguna untuk persiapan pendidikan di masa yang akan datang. Alasan Mas Tuhu memiliki perspektif ini adalah ia berharap bahwa pendidikan nasional ini bisa bangkit dan maju sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh tokoh terdahulu di negeri ini. Dengan menata ulang pendidikan ini, terdiri dari beberapa syarat yang harus dilaksanakan. Salah satunya paradigma akademik yang berarti bahwa para penyelenggara pendidikan haruslah mempunyai setelah memperhatikan visi, misi, tujuan, dan strategi agar cita-cita pendidikan yang lebih baik serta maju dapat tercapai. Baik, sekian dari pemaparan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kata kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.